Oh, aku sih. Selamat pagi Pak Joni. Ya, selamat pagi Pak Satrio. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya sebelum observasi kelas nih. Bagaimana kabar panjenengan? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Terima kasih juga senang bisa bertemu dengan Pak Satrio. Jadi gini Pak, sebelum kita mulai observasi, saya ingin mendiskusikan beberapa hal terkait observasi Bapak besok pagi. Apakah ada hal tertentu yang ingin Bapak fokuskan atau ada aspek tertentu dari pengajaran Bapak yang ingin dievaluasi? Sebenarnya begini Pak, saya tuh ingin mendapatkan umpan balik mengenai strategi pengajaran saya dalam membimbing siswa yang beberapa tuh memiliki kesulitan belajar. Saya merasa beberapa siswa itu mungkin sulit mengikuti pelajaran saya dan juga saya ingin tahu apakah ada cara yang mungkin bisa lebih efektif, lebih maksimal dalam membantu mereka untuk belajar. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Menurut saya itu sangat bermanfaat Pak. Saya bisa fokus pada teknik yang Bapak gunakan untuk mendukung siswa tersebut dan bagaimana interaksi Bapak dengan mereka selama pelajaran berlangsung. Apakah ada metode atau strategi khusus yang Bapak gunakan dalam pelajaran besok? Ya, hari ini saya akan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, Pak. Saya ingin siswa itu bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang melibatkan analisis kasus-kasus yang nyata. Saya harap metode ini nanti dapat membantu mereka lebih memahami konsep dengan cara yang lebih praktis. Metode yang menarik sekali Pak menurut saya Pak. Saya akan memperhatikan bagaimana Bapak mengelola kelompok dan bagaimana Bapak memastikan setiap siswa itu bisa terlibat aktif. Lalu adakah hal lain yang Bapak harapkan bisa saya perhatikan atau Bapak rasa perlu diperbaiki? Mungkin tolong diperhatikan juga bagaimana saya mengelola waktu, Pak. Oke. Ya, dan bagaimana saya kadang kan merasa sulit menjaga agar semua aktivitas itu berjalan sesuai jadwal. Terutama ketika kelompok diskusi itu memakan waktu yang lebih lama dari yang direncanakan gitu. Jadi tolong Pak ya. Oke, tentu Pak. Saya akan memperhatikan manajemen waktu Bapak dan bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut. Jika ada hal lain yang muncul selama observasi, saya akan mencatatnya dan kita bisa membahasnya setelah. Apakah ada pertanyaan atau hal lain yang ingin Bapak bahas sebelum kita mulai? Sementara tidak ada Pak. Jadi sepertinya itu saja dulu Bapak Satrio. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya. Oke, sama-sama Pak Joni. Terima kasih atas keterbukaannya. Saya siap untuk observasi dan akan berusaha memberikan umpan balik yang konstruktif. Selamat mengajar Pak Joni. Terima kasih. Baik, mari anak-anak sebelum kita mulai belajarnya kita mulai dengan umur kitab surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga belajarnya hari ini diberkahi oleh Allah dan diridhoi Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai nanti di akhirat menjadi putra-putri yang saleh-salehah, berbakti kepada kedua orang tua ala hadinya bidzikrillah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
belajar. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kalau kabarnya baik, kabarnya sehat, kabarnya luar biasa, mari kita ucapkan syukur dan ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mau baca dulu hafalan surat P dari surat Anas surat Al-Ikhlas semoga kalian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Anas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Kita nyanyi dulu ya. Good morning to you and to you. Good morning to you and to you. Selamat pagi, kamu dan kamu. Selamat pagi, kamu dan kamu. Siap-siap. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, good morning everybody, good morning everybody, how are you? I'm fine. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi Mas Rio, apa kabar? Baik. Selamat pagi Mas Daru, apa kabar? Baik. Selamat pagi Mbak Fatus, apa kabar? Baik. Selamat pagi Mbak Nilam, apa kabar? Baik. Selamat pagi Mas Rama, apa kabar? Selamat pagi Pak Joni, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Hari ini berangkat semua? Berangkat semua nggih? Alhamdulillah ya. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang apa? Saling menghargai. Coba tadi sudah merojok seperti ya, sudah
Nah ini coba sekarang dibuka LKS-nya. Halaman pertama dibuka. Nah ini nih, nah ini saya lihat dia. Oke, ini kita lihat coba. Nah, hari nanti kita akan belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat 13 ya. Dan hadis tentang keragaman. Nanti setelah belajar ini nanti semoga nanti diharapkan bisa membaca surat Al-Hujurat, juga bisa surat Al-Hujurat ayat 13 dan juga bisa memahami pokok-pokok kandungan atau ilmu yang didapat dari mempelajari surat Al-Hujurat ayat 13, mengerti tentang keragaman yang ada di kita. Selanjutnya, mari kita lihat halaman pertama. Di situ halaman 3. Lihat deh, kelihatannya ada gambar apa di situ ya? Ada gambar apa ya, Mas? Ada pakaian adat, bagus Mas Rama. Terus apa? Ada Bapak tadi apa tadi? Ada budaya, betul, macam-macam. Apalagi itu kira-kira? Wah ya betul hebat. Itu suku ya, suku-suku yang ada di mana? Indonesia. Kira-kira itu sukunya itu sama semua apa beda-beda? Beda-beda. Tahu dari mana kalau sukunya itu beda-beda? Dari pakaiannya berbeda sekali, Pak. Udah macam-macam. Terus dari apanya lagi? Bahasanya pun juga pasti mereka juga berbeda. Nah, kira-kira suku apa saja yang kalian ketahui di Indonesia itu? Suku Mante ya, yang viral di internet itu ya, suku Mante. Suku apa? Saya juga tidak tahu. Apalagi? Suku Dayak, betul. Suku mana lagi yo? Suku Betawi, bagus. Suku apa lagi? Suku Jawa. Terus apa lagi? Suku Sunda, betul ya. Suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi. Ada juga suku suku Mante kata Mas Rama tadi ya. Ada juga suku Dayak. Lagi dari suku-suku itu kan tentu punya bahasa berbeda-beda ya. Bahasa berbeda-beda, budaya berbeda-beda. Terus ada juga mereka pakaian adatnya pun juga berbeda-beda. Rumahnya sama nggak kira-kira? Rumahnya pun juga berbeda ya. Semuanya berbeda-beda. Itulah yang dinamakan apa? Keragaman ya itu. Keragaman itu apa? Berbeda-beda itu keragaman itu, oke? Terus lagi, coba ya kita sekarang lihat bawahnya. Coba dibaca Mas Rio ini yang ini apa ini bacanya itu? Quran surat Al-Hujurat 13 ya, bagus. Terima kasih Mas Rio membaca dan menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, coba dibaca itu kalimatnya, coba Mbak Nilam, coba dibaca Mbak Nilam. Keragaman merupakan sunnatullah, artinya keragaman merupakan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak dapat menghindar ataupun menolak perbedaan antara sesama. Islam mengajarkan umatnya untuk menghadapi perbedaan dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan tentang keragaman dan cara menyikapinya. Terima kasih. Nah itu ya. Jadi Allah tuh menciptakan bermacam-macam ya. Keragaman bermacam-macam. Kita nggak bisa menolak perbedaan itu ya. Ada laki-laki, ada perempuan.
Sudah? Kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng supaya ayatnya surat Al-Hujrat 13. Semua dilihat. Quran surat Al-Hujrat ayat 13 halaman 3 itu nggak usah jauh-jauh ya, halaman 3 ini. Halaman 3. Itu ada surat Al-Hujrat itu kan? Ya ayat nas ya. Siap baca? Setunggal kalian bismillah dulu. Sampai lupa baca ya. Bismillah dulu ya. Setunggal kalian 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban dibaca artinya Mas Rama coba. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan pada suku-suku dan kami saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Iya, terima kasih Mas Ilyas Ramadan. Mas Rama ya. Coba tadi kita lihat di surat Al-Hujurat itu Allah menciptakan manusia itu ada apa ya? Laki-laki dan perempuan. Bagus. Terus apa lagi? Berbangsa-bangsa. Betul. Apalagi? Bersuku-suku. Sudah? Oh iya. Laki-laki perempuan. Tahu bedanya laki-laki sama perempuan? Tahu ya? Kira-kira sama atau berbeda? Beda sekali, gitu. Nah, apa lagi ya? Kalau berbangsa-bangsa, bangsa itu apa bangsa? Bangsa itu apa? Negara. Bangsa Indonesia. Laki-laki perempuan. Kalau laki-laki sama perempuan itu kira-kira tadi kan berbeda ya. Dari bajunya sama atau berbeda? Beda. Terus rambutnya sama atau berbeda? Beda. Kalau laki-laki itu cenderung rambutnya harus pendek. Kalau perempuan bagusnya panjang. Iya. Terus laki-laki itu pakainya celana. Kalau perempuan pakainya rok. Walaupun mungkin boleh ya, ada mungkin perempuan pakai celana boleh. Tapi kalau laki-laki pakai rok, tidak boleh ya, laki-laki pakai rok. Tapi tetap walaupun perempuan tuh boleh pakai celana, tapi tetap kebanyakan atau umumnya pakainya untuk membedakan ya. Iya. Lagi ini ada berbangsa-bangsa. Apakah bangsa itu hanya ada bangsa Indonesia? Tidak. Apalagi ya? Ada juga bangsa apa lagi? Kalau di TV itu, Upin-Ipin itu bangsa mana kira-kira? Bangsa Malaysia, kan bangsa Malaysia ya. Mana lagi ya? Selain Upin-Ipin ada di Upin-Ipin kan juga ada lagi meme kan dari mana kira-kira? Cina. Dari Cina. Jersey dari India. Tuh, macam-macam itu ya. Nah, tapi mereka bagaimana? Apakah mereka mainnya berkelompok-kelompok? Saya orang Malaysia, sing orang Cina, tidak. Semua mereka
Suku-suku apa suku-suku? Ya tadi Pak ada suku Jawa, suku Da, ya suku Betan, ini suku Sun, suku Paku. Kalau suku Makin Barang itu Mas Rama tadi ya. Itu berarti berdasarkan apa suku itu? Berdasarkan dari tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya itu kan yang aslinya itu dari di Pulau Jawa itu mereka yang dari suku Jawa. Kalau yang dari Kalimantan berarti suku Dayak. Kalau dari Bali, suku Bali itu namanya juga suku Bali, bagus. Nah kalau di luar negeri ada suku apa di luar negeri Pak? Ada. Di luar negeri juga ada suku, tapi kita tidak tahu ya. Ada, kita juga ada suku-sukunya ada. Itu macam-macam. Itu berbeda. Saya apa? Misal ada yang hidupnya di daerah pegunung, di daerah pegunungan sama di daerah pantai, kira-kira orangnya sama atau beda? Beda. Bedanya dari mananya? Bedanya dari apa? Bajunya, dari pakaian. Ya, kira-kira kalau di pegunungan di gunung ada nggak orang itu pakai seporotok? Nggak ada ya. Seporotan tau kan? Ada nggak ya? Nggak ada. Ya. Jadi es batu ya. Gunung kok gunung ada seporotan ya. Nah, kalau di daerah pantai, di dekat laut, apakah orang lain di sana pakai jaket, buku, pakai apa namanya? Pakai mantel bulu seperti itu? Tidak, malah semakin berlebih ya, semakin keringetan nanti. Kalau di daerah pantai kok ternyata malah pakai baju yang tebal tidak ya. Di daerah pantai tentu pakainya baju-baju yang menyesuaikan. Nah ini kenapa kok berbeda Pak ya? Tadi menyesuaikan. Misal kamu kok pergi ke tempat yang ke pegunungan lah, misal kamu pegunungan. Di sana orangnya pakainya bajunya yang tebal-tebal. Kamu kok pakai baju yang tipis, terus setoran toh ya. Malah akan menarik perhatian, do bingung. Tapi lah kok malah setoran toh ya, porakannya kan gitu ya. Terus lagi soal suku tadi, kalau suku di Indonesia itu kira-kira ada berapa sukunya? Banyak ya, macam-macam ya. Nah, kalau di sini sukunya ada apa saja di sini? Suku Jawa semua di sini ya. Nah, misal seandainya kamu tuh kedatangan teman dari luar, misal teman dari Papua ya, teman dari Papua. Apa yang akan kalian lakukan terhadap temanmu itu? Menghargai, diajak bermain. Itu tadi fungsinya dari tadi Quran surat Al-Hujurat. Ayat berapa tadi? Ayat 3. Diciptakan berbeda untuk saling apa? Untuk saling mengenal, untuk saling menghargai, saling mengetahui. Nah, oke, sekarang tadi sudah membaca bersama-sama ya. Nah, sekarang ini coba dilihat. Ini tak bagi jadi kelompok ya. Kelompoknya ini Mas Rama, Mbak Nilam, Mbak Fatus, kelompok 1. Mas Baru atau Mas Rio kelompok 2. Kalian saling berdiskusi gitu. Tentang apa Pak? Tentang ini. Gambar yang itu. Ya, itu kalian bahas dengan temanmu. Gambar itu kan gambar suku-suku itu tuh ya. Kalian bahas dengan temanmu, kalian diskusikan. Kira-kira apa sikap kalian ketika melihat gambar itu? Nah, itu ya didiskusikan ya. Sikapnya dengan
dengan apa namanya, dengan orang yang berbeda suku bagaimana, dengan orang yang berbeda bahasa itu bagaimana, kalau bertemu bagaimana, kalian diskusikan dengan teman-teman. Nah, terus kenapa kok Indonesia kok sukunya macam-macam, fungsinya apa, itu didiskusikan dengan teman-teman. Nanti di waktu berapa ya untuk diskusi, berapa menit? 10 menit, 10 menit ya, boleh ya, diskusikan, boleh mendekat, boleh ngobrol dengan temannya untuk diskusi tentang gambar itu. Silakan diskusikan. Nanti hasil diskusi nanti akan tambah jenis tanya nanti. Di kalian munculkan, kalian presentasikan, kalian tunjukkan hasilnya. Oke, silakan. Waktu berjalan, oke, waktunya berjalan, ya. 10 menit dari sekarang. Oke loh. Jalan. Jadi dia dulu diobrolkan dulu dengan teman-temanmu. Kira-kira itu apa ya? Kamu boleh itu apa? Bahas apa ya? Kamu udah ngomong kamu sama ini ngobrolnya, itu kamu bahas. Kamu bahas. Ngomongnya ini kok. Bahas apa ya? Kamu berbeda ya? Kalau berbeda itu seperti itu. Sekarang kalian bagaimana ya dengan orang yang berbeda seperti itu ya? Diskusikan dulu.
sudah 7 menit. Ya, sudah selesai, waktunya sudah habis. Nah, waktu sudah habis. Nah, coba Pak Joni mau tanya hasil diskusinya kelompoknya Mbak Fatus, Mbak Ila, sama Mas Rama. Coba, menurut kalian dari gambar ini, ya, dari gambar orang yang berbeda itu, kira-kira mereka hidupnya bagaimana? Saling menghargai ya, mereka ya tetap bahagia ya, saling menghargai. Oke. Terus kira-kira ini di sini, jadi Mas Rio, kalau Mas Rio, kalau kira kalau kamu kedatangan teman yang berbeda suku, ada teman baru datang ke kelasmu ini, beda suku, beda budaya, beda agama, apa yang akan kalian lakukan terhadap temanmu itu? Tetap diajak bermain ya, bagus sekali. Nah, ketika kalau kita ngerti, coba sekarang biar Mas Rama coba. Mas Rama, kalau temanmu yang berbeda suku tadi, teman baru ya, beda suku, beda agama, beda budaya, datang ke sini, gitu. Misal ada beda dari Papua, kita datang ke sini. Tadi kan Mas Rio diajak bermain, gitu. Kalau Mas Rama, misal itu temanmu itu ternyata dia tidak bawa buku, tidak bawa pensil, tidak bawa alat tulis. Apa yang kamu lakukan? Dipinjami, ya, atau dipinjami ya. Bagus, walaupun teman baru belum apa? Teman baru dia beda latar belakangnya, tapi tetap dipinjami Mas ya. Coba ya, siapa ya? Mbak Tapi coba. Kalau temanmu itu ternyata butuh bantuan, Mbak, butuh bantuan, misal tidak mengerti pelajaran yang diberikan, misalnya pelajaran matematika, teman baru itu kurang memahami, apa yang kalian lakukan? Tidak, tolong, bagus. Nah, selanjutnya ini setelah ini anak sudah bisa mengerti, sudah bisa memahami arti dari pentingnya menghargai keragaman dari surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, seterusnya untuk tugas di rumah ya, kalian tak beri tugas untuk membuat poster. Ya. Buat poster gambar tentang keragaman yang ada di Indonesia. Oke, gambar ya, gambar di buku tulis boleh, gambar poster tentang keragaman di Indonesia ya. Itu saja. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Nah, rangkumannya apa kira-kira? Kesimpulan dari pelajaran hari ini. Kesimpulannya terhadap teman yang berbeda berbeda suku, bangsa, mungkin sikap kita tetap saling menghargai. Bagus ya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah bertemu lagi di minggu depan. Semoga menjadi anak yang solih dan solih, berbakti kepada kedua orang. Ilmu hari ini bermanfaat. Tidak ada gunanya yang tidak datang dari Allah, ada salah dari diri sendiri. Nikmat dan hatinya, jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengamati kelas hari ini. Bagaimana perasaan Bapak tentang pelajaran yang baru saja Bapak ajarkan? Senang Bapak bisa berbagi dan secara keseluruhan saya merasa cukup baik tentang sesi tadi. Meskipun
ada beberapa hal yang saya rasa bisa diperbaiki lagi. Begitu, bagus sekali Pak. Saya juga merasa kelasnya berjalan dengan cukup baik. Ada beberapa hal yang saya catat, terutama mengenai cara Bapak berinteraksi dengan siswa dan metode pengajaran yang digunakan. Apa yang menurut Bapak menjadi tantangan besar hari ini? Saya merasa tantangannya adalah menjaga perhatian siswa agar terfokus, Pak. Terutama saat memasuki bagian materi yang lebih kompleks. Terkadang itu saya merasa anak-anak mulai kehilangan minat mereka. Saya mengerti Pak. Salah satu hal yang saya perhatikan adalah saat Bapak menggunakan teknik diskusi kelompok. Tampaknya siswa lebih aktif terlibat. Mungkin mengintegrasikan lebih banyak aktivitas kelompok bisa membantu menjaga keterlibatan mereka di seluruh pelajaran. Iya, itu sebenarnya ide yang bagus, Pak. Saya sebenarnya sedang mempertimbangkan untuk mencoba lebih banyak teknik yang melibatkan siswa secara lebih aktif lagi. Apakah ada saran khusus tentang cara untuk mengatur aktivitas kelompok yang lebih efektif lagi? Oh tentu Pak. Salah satu cara yang mungkin bisa dicoba itu dengan memberikan peran atau tanggung jawab khusus dalam kelompok, sehingga setiap siswa merasa memiliki kontribusi yang jelas. Selain itu, memberikan waktu yang cukup untuk refleksi kelompok di akhir aktivitas juga bisa membantu. Terima kasih atas saran tersebut, Bapak. Saya akan mencoba untuk menerapkannya di kelas selanjutnya. Apakah ada hal lain menurut Bapak yang mungkin bisa saya tingkatkan? Secara keseluruhan, saya pikir banyak Bapak sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Mungkin satu area untuk pengembangan adalah penggunaan pertanyaan terbuka untuk memicu pemikiran kritis. Kadang-kadang pertanyaan yang lebih terbuka dapat memicu diskusi yang lebih mendalam. Itu poin yang bagus, Bapak. Saya akan mulai mencoba untuk lebih banyak pertanyaan terbuka dan melihat bagaimana respon mereka, respon anak-anak. Terima kasih banyak atas masukan serta dukungannya, Bapak. Sama-sama Pak Joni, terima kasih juga telah membuat kesempatan untuk observasi. Jika ada hal lain yang bisa saya bantu, atau jika Bapak ingin mendiskusikan lebih lanjut tentang ide-ide baru, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih Pak ya.